Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Bulan Februari terbilang begitu cepat akibat jumlah tanggalnya yang sedikit jika bukan tahun kabisat. Namun dengan adanya matchday bulan Maret, ini justru jadi tantangan tersendiri bagi pihak PSSI yang baru saja mengumumkan 3 diaspora baru harus bergerak secepat kilat untuk menaturalisasi mereka. Federasi sendiri punya target buat memproses ketiganya dalam waktu dekat ini. Untuk Jero Red Wolf harus ditunda terlebih dahulu akibat adanya masalah caps di timnas Belanda. Namun menariknya, keberadaan Emil Audero Mulyadi, Dean James, serta Joey Pelupessy saja telah membuat para pelatih hingga fans sangat optimis. Khususnya Joey Pelupessy, gelandang 31 tahun ini dielu-elukan, bahkan menjadi maestro lapangan tengah pendamping sempurna buat Tom Hay. Dan Joey sendiri ternyata sudah sangat pede menjalankan perannya. Ia mengaku sudah sering kontak dan punya chemistry kepada salah satu asisten Clifford, yaitu Danny Lanzat. Ini akan menjadi sebuah tugas baginya untuk mengatur peranan penting Pelupessy sebagai gelandang bertahan yang maksimal. Bila perlu, sekalian bikin Australia kesusahan mendapatkan bola. Karena bagaimanapun, skuad Garuda secara pertahanan sudah diakui Australia begitu rapat. Namun lini tengah harus mencari formula tambahan. Dan inilah berbagai peran dan fakta unik Joey Pelupessy, serta PSSI yang sedang mempersiapkan berbagai kejutan tambahan. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Resmi diproses. Setelah ditemui minggu-minggu akhir bulan Februari, ternyata tak membuat Dean James, Emil Audero, Joey Pelupessy harus menunggu lama. Ketiganya justru sedang diupayakan secepat kilat, bahkan akan lebih cepat dari proses-proses kilat sebelumnya. Layaknya yang pernah dirasakan Matthew Gers dan Eliano Renders dalam waktu 1 bulan, kali ini makin super kilat dalam hitungan minggu saja. Menurut keterangan Exco PSSI Arya Sinulinga, dirinya mendapatkan sebuah misi yang mustahil secara logika. Langkah-langkah dari PSSI kali ini benar-benar tak pernah dilakukan di belahan dunia manapun sebelumnya. PSSI hanya punya waktu selama 2 pekan. Peraturan kualifikasi Piala Dunia menjadi acuan yang membuat federasi ingin melakukan lobi-lobi kilat kepada FIFA. Tanggal 10 akan menjadi hari terakhir pendaftaran pemain, sehingga sedari sekarang PSSI mengupayakan dengan segala rupa dan berbagai metode mempercepat pemindahan keluarga negaraannya dulu. Di pekan ini, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupessy sedang disibukkan melengkapi berkas masing-masing. Ketiganya dijadwalkan akan masuk ke sidang DPR di pekan yang sama juga. Menjadi WNI super kilat akan menjadi kejar-kejaran semua pihak, termasuk pemerintah. Baru deh, Erick Thohir bisa melakukan lobi-lobi FIFA untuk memindahkan federasi. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, Emilio Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Di lini tengah, Joey Pelupessy, ya, dari keturunan Maluku. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu. Lalu yang terakhir yaitu Dean James, ya, dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Nah, ini yang kita proses, ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, salah satu yang paling sering disebut-sebut perannya sangat penting adalah Joey Pelupessy. Sebagai gelandang yang belum punya banyak saingan, kepiawaiannya dalam menjaga kedalaman dipandang akan sangat membantu. Dalam posisinya sebagai gelandang bertahan, Joey diharapkan bisa menghidupkan api kekuatan di lini tengah bersama Tom Hay. Apalagi statement dari Joey Pelupessy sendiri menyebut jika sudah mengenal Danny Lanzat yang sudah disebut sebagai bapak sepak bola baginya. Sebab, gelandang 31 tahun ini ternyata merupakan rekan lama di FC20. Keduanya punya kedekatan khusus. Joey Pelupessy sering mendapatkan instruksi, berbagai wejangan dan gempuran ketika masih jadi juniornya Danny Lanzat. Saya memulai debut saya di FC20 pada usia 19 tahun. Setelah itu, saya membela Heracles, Sheffield Wednesday, Garsonspor, dan FC Groningen. Saat saya bermain di FC20, dia adalah ayah sepak bola saya. Kami memiliki ikatan khusus. Saya menegarkannya dengan seksama. Orang tua saya lahir di Belanda, tetapi akar saya berasal dari Maluku, sebuah kepulauan di Indonesia.
Itulah sebabnya saya tidak memiliki nama keluarga Belanda yang khas, ungkap Joy dikutip dari media Belanda, Tubantia.nl. Ya, dari sini kita tahu Lanzat adalah orang yang membujuk, sekaligus akan meramu seorang Joy Pelupesi sebagai gelandang bertahan. Chemistry keduanya sudah terbentuk sejak lama, membuat Lanzat akan menjadi seorang mentor sempurna. Apalagi perannya sebagai gelandang sangatlah dibutuhkan di skuad Garuda, yang selama ini selalu kecurian gol lewat umpan terobosan. Sebelumnya jika Hey dan Ivar main bersama, tak ada gelandang bertahan murni yang mengawal kedalaman skuad Garuda untuk fight ketika kena serangan balik. Dengan kedatangan Joy Pelupesi, diharapkan mengisi peranan tersebut dengan semangat yang akan terus dibakar oleh para fans yang sudah memberikan sambutan lewat media sosial. Ya, para penggemar optimis lini pertahanan timnas akan semakin kuat dengan back-back berkualitas macam Jaitzes, Verdonk, Mas, dan Kevin Dix akan diimbangi oleh Joy ketika sibuk menyerang. Dan kebetulannya di laga pertama Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Australia, di mana skuad asuhan Tony Popovic bisa dipastikan bakal ngotot buat mencetak gol duluan. Dengan berbagai gempuran dari tim Kanguru, peranan Joy Pelupesi akan benar-benar teruji. Striker-striker Australia macam Mitchell Duke dan Kusini Yenggi akan menjadi pemain yang paling cemas jika tak bisa mendapatkan suplai bola akibat diputus alirannya oleh Joy Pelupesi. Namun yang perlu diingat, skuad Sakurus punya chemistry yang jauh lebih menyatu dibandingkan timnas. Harus diakui, mereka merupakan salah satu tim terkuat di Asia di bawah Jepang. Australia bukanlah tim yang baru dibentuk. Semua pemain mereka bisa mencetak gol, terutama dari pemain-pemain kreatif layaknya Craig Godwin. Meski sekitar 9 anak asuh Popovic cedera, termasuk sang kapten Matthew Ryan, namun Australia tetaplah Australia. Kita nggak boleh menganggap enteng begitu saja. Di sisi lain, dalam waktu dekat ini PSSI juga sudah memastikan diri akan adanya kejutan susulan dengan menghadirkan sosok direktur utama yang diumumkan di waktu dekat. Sejumlah nama sudah banyak berseliweran, layaknya Simon Tahamata yang disebut-sebut akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mengingat ia punya darah keturunan Maluku asli dari kedua orang tuanya. Namun, makin kesini clue-clue yang melekat di kalangan pecinta sepak bola justru memunculkan nama baru, Jordi Cruyff. Setelah pengamat senior Sabto Haryo menyebut clue-clue dalam acara DPI di podcast Jebret Media, ia menyebut secara spesifik mengenai Dirtek yang masuk ke timnas berusia 51 tahun sesuai dengan usia Jordi Cruyff. Dan kini, keduanya disebut menjadi kandidat terkuat yang kini sedang dipertimbangkan oleh PSSI. Sebelum diumumkan pada tanggal 28 Februari, seperti yang sudah dibocorkan oleh Erick Thohir berikut ini. Targetnya tanggal 28, seperti yang saya sampaikan. Maunya dipercepat tapi belum, karena kan biasa negosiasi, kontrak berapa lama, job desk-nya apa, bebannya apa. Ya dinamika seperti itu ada. Gitu. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini, masih ada waktu berapa, 6 hari, 7 hari. Ya siapa tahu dapat. Ya, tadi saya masih pantau lagi karena saya udah tahu pertanyaan itu. Proposalnya kita sudah kirimkan 3 hari yang lalu, tapi belum direspon. Ya sabar, namanya juga pengen. Jadi mudah-mudahan ya kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya ya baru kita umumkan tanggal 27-28. Namun yang paling menarik dan paling wah, ternyata Jordi Cruyff ini merupakan anak dari legenda besar sepak bola dunia loh.
Nama Cruyff berasal dari sang ayah yang merupakan pecinta filosofi sepak bola Belanda, Johan Cruyff. Dan Jordi ini merupakan anak kandungnya yang punya pengalaman menjadi dirtek sangat fresh. Mengutip dari Transfermarkt, ia terakhir kali bekerja di Barcelona, menjabat sebagai direktur utama di tim Catalan, serta pernah menjadi penasehat juga. Bukan hanya itu, pengalamannya di bidang sepak bola juga sudah sangat melimpah sebagai pelatih kepala di berbagai klub dan tim nasional. Shenzhen FC, Chongqing Athletic, Maccabi Tel Aviv, serta timnas Ekuador adalah tim-tim yang pernah ditukangi oleh Jordi Cruyff. Atas dasar pengalaman serta namanya yang merupakan anak Johan Cruyff, para warganet kini makin yakin kalau Jordi Cruyff maupun Simon Tahamata semuanya akan jadi yang terbaik. Asal jangan melenceng aja, tiba-tiba Indra Syafri jadi dirtek lagi. Ya, mau bagaimanapun, Mimin selalu ingatkan untuk tak besar kepala. Tantangan masih panjang sehingga dukungan akan lebih membantu. Tapi kita juga tetap optimis semua prosesnya tepat waktu. Semoga dengan program PSSI yang semakin membara bisa membuahkan hasil yang maksimal. Entah menang, imbang, atau amit-amit kalah, skuad Garuda wajib tetap disupport untuk terus bangkit sampai titik darah penghabisan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.